Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ungkapkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya kita diberikan kesehatan serta kemampuan untuk berbuat baik, sehingga kita ringan ikhlas melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai muslim, juga bisa menjalankan amal-amal kebaikan lainnya, sehingga orang Islam yang taat seperti halnya membaca Al-Quran. Selanjutnya, salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kita haturkan kepada beliau beserta keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau hingga hari kiamat. Karena berkat perjuangan beliau, kita termudahkan untuk mengenal Islam, sebuah agama yang berpedoman pada Al-Quran. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran adalah termasuk mukjizat Nabi kita tercinta, di mana keasliannya akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Al-Quran juga mempunyai banyak keistimewaan dan keajaiban terkandung di dalamnya, dan tidak terdapat pada kitab atau buku lainnya. Membaca Al-Quran adalah merupakan ibadah yang memiliki nilai pahala per hurufnya dan mengandung banyak keutamaan. Di antara keutamaan membaca Al-Quran adalah sebagai berikut. Keutamaan pertama yaitu kita mendapatkan petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa innahu laha wa rahmatan lil mu'minin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Quran Surat An-Naml ayat 77. Hadirin yang berbahagia, dengan kita membaca Al-Quran, kita diberi petunjuk dalam setiap urusan kita sehari-hari, baik urusan bergaul dengan manusia, urusan berjodoh, keluarga, urusan berusaha, bekerja, urusan mempergunakan harta, bahkan urusan hutang piutang pun Allah tunjukkan semuanya melalui Al-Quran. Tinggalkan kita sendiri mau atau tidak mengambil petunjuk-petunjuk itu. Kalau saja kita mau, maka hidayah dan rahmat Allah akan diturunkan kepada kita, baik berupa kemudahan di dalam urusan dunia, lebih dalam urusan akhirat. Hadirin rahmatullah, keutamaan kedua dari kita membaca Al-Quran yaitu sebagai penawar atau obat penyembuh, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Quran Surat Fussilat ayat 44. Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing sedangkan Rasulnya adalah orang Arab? Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang muslim, sementara orang-orang tidak beriman, pada telinganya mereka ada sumbatan, sehingga Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti dipanggil dari tempat nan jauh. Bagi orang-orang beriman, Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk dan penawar hati. Dengan kata lain, apabila seorang mukmin betul-betul menjalankan petunjuk-petunjuk Al-Quran, maka ia menemukan obat penawar hati, pelipur lara dalam setiap permasalahan yang tengah ia hadapi. Kita lagi galau, kita baca Al-Quran. Kita lagi kena musibah, segera baca Al-Quran. Kita lagi sakit, solusinya tetap baca Al-Quran atau dibacakan Al-Quran. Bagi orang beriman, ayat-ayat Al-Quran dapat beraksi sebagai penawar atau obat solusi, baik secara langsung ataupun tidak langsung atau berangsur. Misalnya, berkat membaca Al-Quran, pikiran kita jadi tenang, masalah penyakit kita mereda, lalu menghilang atau sembuh. Bila jadi ketentuan obat unik
yang tak pernah dibayangkan sedikit pun sebelumnya. Jika Allah menghendaki, maka tidak akan ada satu hal yang tidak mungkin. Hadirin rahmatullah, oleh karena itu, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam setiap langkah kita, sebagai penawar hati sekaligus solusi dalam setiap masalah, juga sebagai penyembuh dari setiap penyakit yang menimpa diri kita atau orang-orang di sekitar kita. Kiranya ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga pidato singkat ini dapat menginspirasi kita semua untuk semakin rajin membaca Al-Quran, paling tidak sehari 1 halaman, kalau tidak mampu maka per hari cukup 5 ayat. Kemudian membaca surat-surat tertentu terutama pada saat menghadapi masalah atau tertimpa musibah, dalam terkena penyakit, serta jangan lupa baca juga terjemahannya, lalu hayatilah maknanya agar keutamaannya betul-betul berbuah nyata dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmatullah, jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.